ada harapan gak sih untuk Palestina ini untuk bisa terbebas lah, karena kita udah capek gitu ya untuk lihat ini gitu. Sedangkan udah di sosmed kayak gitu, nggak ada perlindungan, udah jelas-jelas mutlak genosida. Masa sih seluruh dunia ini nggak ada yang mau gitu? Peduli lah gitu ya. Sebelum tadi gimana caranya, ada harapan dulu nggak sih? Iya. Kembali lagi ke apa namanya obrolan kita di awal tadi, saya bilang bahwa ini tergantung POV. Kita sebagai umat Islam, kita mau menganggap Rasul itu sebagai apa sih gitu loh. Kalau kita menganggap bahwa Rasul itu teladan kita, maka apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah sebuah apa namanya guidance buat kita, petunjuk buat kita, arahan buat kita. Nah, ternyata Rasul itu menyampaikan sebuah hadis perihal tadi, misalnya kiamat tuh nggak akan datang sampai ada masa di mana orang-orang Islam itu memerangi orang-orang Yahudi. Nah, itu terjadi belum sekarang? Belum. Berarti kan akan ada masa nih kaum muslimin itu bersatu. Dan bahkan bayangkan di hadis itu disebutkan bukan hanya orangnya, manusianya, batu pohon bersatu gitu, tadi bersatu ya, dengan umat Islam. Bikin podcast dan nggak tayang gitu, makanya ini spesial untuk podcast ini kita hadirin langsung Ustadz Wawang. Tepuk tangan dong, aduh, belibet deh lah. Tepuk tangan tuh Wawang ya. Nama mau kenalan juga kan? Oh iya. Perkenalkan, namaku Iqbal. Kebetulan saya juga magang ya. Iya, magang. Kemarin kau host magang gitu ya? 3 tahun magang. Kau siapa kau? Kalau aku Sopian, biasa dipanggil itu. Biasanya aku Sopian Arif. Kalau di sini aku jadi Sopian aja lah. Kalau Arif berat kali kayak namanya kan, bijaksana nanti ya kan. Padahal bijaknya nggak di sana, di sini dia bijaknya. Tapi ini kan juga Cilegon. Tapi kau logatnya kau medok banget. Ini dari mana ini? Aduh, gue bahas itu lah nanti aja lah kita bahas ini ya. Logatnya medok kali, pasti mungkin orang udah tahu lah. Oh gitu. Logat bahasaku bahasa Sumatera gitu. Sekarang Ustadz Wawang. Iya, Sat, gimana kabarnya nih, Tat? Alhamdulillah sehat. Sofyan, Iqbal, sehat. Sofyan sama Iqbal. Alhamdulillah sehat. Tapi kok dari rada-rada suaranya kayak agak gimana itu? Oh, biasa aktivitas penuh dinamika yang harus dilalui lah dalam hidup. Ya kerja, keluarga, aktivitas lain-lain lah. Aduh. Yang penting kita niatkan untuk Islam itu aja. Fun fact loh ini, Ustadz Wawang tuh dari rumah ini kayaknya cuma 10 detik ya. Kurang lebih. Ya. Deket banget soalnya di sini rumahnya Ustadz Wawang. Iya, sementara di rumah kau gitu ya kan. Ya, makanya sekarang kita panggil lah kita ajak main ke sini ke rumah saya. Kita malam ini mau bahas apa nih, Bal? Cerita apa gitu, Bal? Malam ini kebetulan kita dapat tema dari teman-teman yang katanya sih mau ngebahas Palestina, Tat. Ya. Iya. Kan akhir-akhir ini Palestina tuh udah semakin parah, Tat. Iya. Banyak banget kita dapat informasi tentang Palestina di sosmed juga. Setiap kita scroll pasti Palestina lagi. Yang terakhir banget saya lihat itu yang kapal para jurnalis itu pada datang ke perbantuan ke Gaza tapi dihalang oleh tentara itu ya. Nah, kalau saya pribadi jujur ngelihatnya udah sumpek ya, Tat ya. Banyak banget gambar-gambar yang yang kayak gitulah. Saya tuh sampai ini kok gini terus kapan gitu berakhirnya gitu. Makanya saya juga penasaran gitu sama teman-teman juga, gimana sih ini harus diapain sih ini Gaza? Kenapa sih kok bisa gini sampai tapi sekarang Bal. ini? Tapi kok menurut aku, Bal. Tadi kan aku bilang headline-nya itu lebih sering di FYP. Kok menurut aku sekarang ini udah menghilang menurut aku, Bal. Masa? Karena udah ketimpa sama artis yang hamil lah. Habis itu ketika ketimpa sama S-Line. Jadi yang biasa-biasa gitu udah hilang gitu. Makanya Yo Ngaji mau datang kan ini mau bahas tentang Palestina itu lagi, Tat, maksudnya, Tat. Mungkin karena Iqbal sering nge-share Palestina mungkin jadinya muncul dia gitu kan. Algoritma muncul gitu. Tapi kalau algoritma umum biasanya tuh ya itulah. Siap. Yang trending saat ini gitu kan. Jadi apa nih mau kita tanya awal-awal nih, Bang, tentang Palestina, Bang? Mungkin kita berangkat dari asal muasal Palestina kali ya. Awal gitu. Awal mula Palestina nih kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu? Yang saya pernah dengar juga katanya bangsa Yahudi datang ke Palestina begitu merebut tanah Palestina, terus
Kayak gimana tuh tak? Tanah yang dijanjikan katanya itu. Iya. Betul. Kita pengen tahu gitu gimana Sejarah, sih sejarah awalnya asal gitu. muasal Palestina tersebut gitu. Ya. Bismillah. Yang pertama, ini penting ya untuk kita itu menyudut pandangkan yang anak-anak sekarang nyebutnya POV. POV. Ya, karena kalau kita salah membuat POV gitu ya, maka kita akan juga salah mengambil kesimpulan, salah menilai yang di anak-anak sekarang mungkin jatuhnya jadi judging gitu ya. Oh, ya ngejudge Gitu. Ya. Makanya kenapa POV itu dalam Islam itu perkara yang penting. Misalnya, sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban. POV siapa? POV Islam. POV Islam. Kalau buat manusia Kalau buat manusia kebutuhan. sih. Jadi POV itu sangat berpengaruh pada kita mengambil kesimpulan, kita membuat penilaian, apakah kemudian juga POV itu membuat kita tambah yakin melakukan bahwa apa yang kita sampaikan ini benar gitu. Iya. Ya, yang kedua, sejak masa Rasulullah SAW menerima wahyu, gitu ya, pertama kali, Rasul itu sudah tahu bahwa kiblat pertama umat Islam itu adalah ke Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis lah yang kita Baitul sebut Maqdis, ya. ya. Jadi padahal di hadapan Rasul itu Ka'bah sudah ada. Sudah ada Ka'bah pada Sudah saat ada itu. Ka'bah, karena Ka'bah itu kan ada sejak Nabi Ibrahim gitu, dibangun dari zamannya Nabi Ibrahim. Gitu. Benar-benar. Tapi Rasul itu tidak diperintahkan untuk beribadah gitu menghadap ke Ka'bah begitu. Tapi Rasul itu diperintahkan beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa, which is itu yang sekarang kita sebut sebagai tepi barat di Palestina. Gitu. Jadi ini POV kita nih, Islam, umat POV Islam. umat Islam. Ya, umat Islam. Karena kalau kita menyudut pandangkan dengan sejarah yang umum, ya nanti akan masuk tuh POV orang-orang Kristen, Orang POV Yahudi. Iya benar-benar. POV orang Suriah. Karena Palestina itu secara geografis dulunya itu disebut sebagai orang-orang Syam, ya, yang kemudian terbagi menjadi negara Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, dan termasuk Yahudi sekarang. Sehingga ini penting nih kita menyudut pandangkan dengan Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW ya menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada momen Isra wal Mi'raj di sana, begitu ya. Kemudian Rasul sempat dulu sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, begitu ya, sampai kemudian beliau diterbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha. Itu tuh menjadi tempat spesial, gitu loh. Bahkan itu termaktub jelas di surat Al-Isra gitu. Ini yang diulang-ulang oleh para ustadz kalau lagi muludan, kalau lagi peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya, lagi peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Sehingga Masjidil Aqsa berarti Palestina secara umum itu menempati tempat spesial di hati umat Islam, POV umat Islam. Singkat cerita kemudian umat Islam itu berhasil sampai di titik menguasai Palestina, mendapatkan Palestina dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Berjihad pada saat sebelumnya itu ya. Ya, setelah ini ceritanya setelah Rasul wafat begitu ya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memerangi orang-orang Syam yang ada di Palestina, sehingga akhirnya bisa merebut Masjidil Aqsa. Sehingga Masjidil Aqsa saat itu menjadi wilayah yang didaungi oleh Islam. Begitu. Pada zaman kekhilafahan Umar bin Khattab itu tadi. Yes, ya. Nah di sana kemudian terjadi tuh yang kita kenal dengan perjanjian Umayyah itu, ya, perjanjian antara pendeta Safronius dengan Khalifah Umar bin Khattab gitu. Bahwa mereka orang-orang Kristen ini yang menguasai Masjidil Aqsa itu menyerahkan pintu kota karena dia bentuknya komplek. Ini kayak perumahan gitu ya. Blok gitu ya. Iya, blok gitu. Jadi komplek gitu. Komplek, ya. blok.
kalau kita mungkin ke Taman Mini kemudian ada banyak Gate-gate-nya gitu. Nah, ini komplek apa pintu besarnya gitu loh, gerbang utamanya. Gerbang utamanya ya. Gerbang utamanya. Kemudian diserahkan sampai Khalifah Umar bin Khattab itu memerintah kaum muslimin di Palestina itu dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Di titik ini para ulama sepakat bahwa tanah Palestina itu tidak boleh berubah statusnya gitu ya, menjadi tanah yang lain kecuali menjadi tanah Horojiyah sampai hari kiamat. Oh, Gitu. seperti itu. Karena dalam jihad itu apa namanya, ketika kita berperang kemudian kita apa namanya diperintahkan oleh negara ini ya, tidak dalam artian kemudian tiba-tiba oh saya pengen berperang, itu enggak gitu ya. Enggak Disclaimer sendiri mau enggaknya Iya, gitu iya, ya kan. iya. Kemudian pasukan itu ketika berperang sama musuh, musuh mati nih atau meninggal dunia nih, dibunuh nih, kemudian mendapatkan harta. Nah, harta ini kemudian disebut dengan ghanimah, hartanya. Harta Motor rampasan kah, itu. Iya. Ransel kah gitu ya, atau ransum kah, segala macam. Semuanya itu. Sementara tanahnya dalam Islam disebut sebagai tanah Horojiyah. Tanah Horojiyah. Ya. Nah, tanah Horojiyah itu dalam fikih Islam disebut sebagai tanah yang didapatkan oleh umat Islam dengan peperangan, dengan berjihad. Jihad yang benar, bukan jihad yang saya mau jihad, enggak gitu. Memang atas dasar perintah tadi itu ya. kan jihad ya. Yang kedua, status tanah itu dalam Islam ada tanah usyriyah, di mana Islam itu masuk ke tanah itu, ke wilayah itu dengan dakwah damai. Indonesia itu termasuk tanah usyriyah karena Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai. Oh iya, Gitu. Yes, gitu. Jadi ada beberapa wilayah di dunia ini yang terkategori sebagai tanah usyriyah karena Islam masuk ke sana, penduduknya memeluk Islam itu tidak dengan berjihad, tidak dengan naklukan, tapi banyak sekali wilayah-wilayah di dunia itu yang kategori dalam Islam sebagai tanah Horojiyah, tanah yang didapat dengan penaklukan. Kembali ke tadi pertanyaan, Asal muasal. ya, jadi POV itu penting gitu ya, sehingga kita itu menilai problem Palestina itu dari sudut pandang siapa, apa gitu loh. Kalau sudut pandangnya yang lain gitu ya, kemanusiaan kah, nasionalisme kah, kebangsaan kah gitu ya, kita akan terus berdebat panjang. Tapi kalau kita kembalikan pada POV Islam, begitu, bagaimana sih sudut pandang Islam terkait masalah Palestina itu clear gitu. Nah, kenapa kok umat Islam sendiri berbeda pendapat tentang Palestina? Jangan-jangan POV-nya tidak POV Islam, tapi sudah tercampur dengan yang lain gitu loh. Berbeda sudut pandangnya tadi tersebut ya tadi. Gitu. Sekarang tadi misalnya Iqbal cerita tentang jurnalis begitu ya. Atau teman-teman yang kemudian melakukan donasi yang beda agama lah dengan Islam gitu ya. Karena mohon maaf, karena justru malah donasi aksi itu justru malah dari luar Islam Tat. Iya. Itu yang lebih banyak ya. Ya. Nah, itu bayangkan itu dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Terus dorongan mereka melakukan itu apa? Padahal dalam Islam itu penting. Innamal a'malu binniyat. Semua tuh tergantung niatnya. Gitu. Yang ngedorong dia melakukan itu tuh apa gitu. Iya, benar. Nah, orang bukan Islam tuh dorongannya apa kalau gitu? Untuk ngebantu orang-orang Palestina ini, Gaza segala macam. Kalau Islam jelas ada dorongan akidah di sana, ada dorongan amal soleh di sana, ada persaudaraan misalnya sesama kaum muslimin, atau kemudian umat Islam melakukan itu semua karena dia tahu bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin itu untuk melindungi saudaranya gitu loh. Jadi POV itu penting. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana membuat jelas ini semua, ya. Iqbal sama Sofyan, tahukah bahwa orang-orang Yahudi menganggap Palestina itu sebagai tanah yang dijanjikan? Mereka berbohong. Karena tanah yang dijanjikan itu tidak pernah bisa mereka buktikan di dalam Taurat, kitab mereka. Kalau tidak disebut sebagai tidak mau disebut sebagai kitab Taurat itu sebagai kitab suci mereka gitu. Karena itu yang digembor-gemborkan sama orang-orang Yahudi dan lainnya, bahwa tanah inilah punya kita gitu. Tanah yang dijanjikan. Dijanjikan ini.
dulu itu sebenarnya apa namanya yang ditargetkan tuh sebenarnya bukan tanah Palestina begitu. Dulu itu dalam sejarahnya karena ini terjadi di rentang tahun 1897 begitu ya sampai 1902 Inggris itu kemudian negara-negara besar dulu lah ya sebelum Perang Dunia Pertama itu nyodorinya Argentina dan Uganda, bukan Palestina. Oh, sebelumnya itu malah bukan Palestina. Bukan. Untuk menjadi tempat Coba itu ya. cuma Iqbal sama Sofyan bisa kebayang nggak sih kalau Yahudi atau Israel itu berdiri di Argentina, Uganda, prestisnya gimana coba? Jadi gimana ya kalau misalnya tempatnya kayak gitu ya? Itu Iya. malah kalau saya malah jadi timbul pertanyaan kenapa Apa harus tuh? Palestina gitu. Iya, artinya kalau di tempat yang bukan Palestina, prestisinya nggak ada. Malah pada POV kita ini sekali lagi POV kita, Rasul itu, ini bayangkan, Rasul itu belum bisa menguasai tanah Palestina, tapi Rasul pernah bilang begini di hadis tentang Yaumil Kiamah, tidak akan datang hari kiamat sampai umat Islam itu memerangi semua orang-orang Yahudi, sampai batu dan pohon berkata, wahai umat Islam, wahai hamba Allah, di belakang kami ini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon gorkot karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. Coba, Rasul itu belum menguasai tanah Palestina karena tanah Palestina itu dikuasai umat Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi kemudian Rasul sudah ngomong begitu. Berarti kan kita bisa bayangkan bahwa prestise tinggi gitu loh. Bahwa ada kesesuaian nih di satu sisi bahwa ini tentu apa namanya menyakitkan ya. Kalau istilahnya Iqbal tadi, aduh kok ini menyayat hati liatin foto-foto karena algoritmanya pasti begitu tuh. Benar, ya kan? Kalau algoritma saya tuh U23 ya karena kemarin apa penaltian segala macam ya, segala macam. Kemudian apa namanya? Kita melihat bahwa pembantaian itu terus terjadi di masa apa namanya sekarang ini. Seingat saya catatannya yang korban itu sudah di angka 140 ribuan, 148, yang betul. tewasnya itu sekitar hampir 58 ribu. 58 ribu udah satu stadion nih. Iya. Jadi ini menunjukkan betapa abainya Betul. Kaum muslimin terkhusus para pemimpin umat Islam yang ada di sekitar Palestina. Kenapa kok mereka begitu? Lagi-lagi ini tentang POV. Begitu. POV itu penting. Bayangkan Rasulullah SAW itu disebutkan oleh para ulama sebagai nabi yang ummi, gak bisa baca tulis. Tapi hal pertama yang diperintahkan Allah diwahyu kepada beliau itu adalah Iqra, suruh baca. Apa yang mau dibaca? Orang gak bisa baca tulis. Gak ngerti gitu ya. Gak ngerti begitu. Tapi kemudian atas bimbingan wahyu beliau SAW tuh melihat kondisi kok masyarakat Quraisy kok jahil banget begitu ya, segala macam. Akhirnya apa? Ini POV nih. Gitu loh. Jadi Iqra itu tidak literally membaca tapi mengamati, melihat, iya, mengawasi, mengevaluasi. Benar-benar. POV bahasa sederhananya. Nah, POV itu penting sehingga kita ketika membahas Palestina itu POV-nya kembali lagi ke Islam, Tidak lagi berdebat, oh ini mah tidak tentang agama, nggak bisa. Karena akar mulanya juga dari agama. 1897, maaf. 1897, Theodor Herzl itu ngide. Kalau anak sekarang mah ngide-ngide untuk apa? Untuk bikin negara Yahudi gitu loh, ya, negara Zionis. Tapi belum kesebut tuh tanah Palestina tuh, ya. Gimana gitu posisinya banyak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kemudian ada tawaran udah di Argentina aja, atau udah di Uganda aja begitu ya. Nah, ketika mereka melakukan konferensi Zionis pertama di Basel, di Swiss begitu, iya, benar. ngobrol lah tuh mereka, diskusi segala macam. Tahu nggak Iqbal sama Sofyan bahwa yang membuat Theodor Herzl itu ngide gitu ya untuk mendirikan tanah apa namanya Zionis Israel di Palestina itu adalah karena dia melihat pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa Timur. Kalau kita lihat ini kejadian ini gitu ya di POV-nya orang Eropa, di POV-nya orang Yahudi, mungkin kita akan menganggap bahwa oh mereka membela diri wajar dong,
mereka dibantai, di apa namanya, persekusi Normal ya, normal ya. Kemudian mencari tanah nih gitu kan. Di mana sih yang mau nampung kita Ya, gitu. Nah, hal yang berbeda terjadi bagi apa namanya, bangsa Yahudi yang ada di Eropa Barat, yang secara kehidupan mereka itu sudah welfare-nya udah tinggi, kesejahteraannya Udah nyaman ada gitu. yang bangkit, Iya. ya udah nyaman, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pejabat. Sementara di Eropa Timur, karena waktu itu Eropa Timur masih dalam kuasa kekaisaran Rusia, mereka dibantai, habiskan gitu, dipersekusi segala macam. Nah, ini salah satu cikal bakal pada POV-nya Theodor Herzl nih ya. Kemudian mereka butuh negara gitu, butuh tempat nih gitu ya. Nah, ngide-ngide lah, dikatakan di Taurat tuh ada tanah yang dijanjikan, bla bla segala macam. Berarti tadi balik lagi ke pertanyaan, dari mana sih sebenarnya orang-orang Israel ini sebenarnya kok dia tiba-tiba bisa datang ke Palestina, mengklaim bahwa ini tanahnya. Nah, dia ini sebenarnya punya tempat nggak sih, Tat? Si Israel ini, orang-orang Israel. Yahudi lah, Yahudi, ya punya ada gitu ya. Iya, kalau kita apa namanya, bertanya sebenarnya yang paling berhak terhadap tanah Palestina itu siapa? Itu akan sangat panjang pembahasannya ya. Karena ini kita bicara tentang dari awal gitu ya Nabi Nuh gitu ya, Nabi ketika Ibrahim, banjir gitu bandang, anaknya mencar-mencar, kemudian cerita lagi tentang Nabi Musa begitu ya, dan seterusnya. Kalau kita membahas itu lagi, akhirnya POV kita itu tercampur tuh. Iya benar. Oke. Akhirnya kita jadi bias tuh. Sementara buat kita orang Islam, POV-nya harus clear di Islam. Islam aja. Iya, karena kalau kita membahas lagi tentang sejarah, kita jadi merasa ragu. Saya bener nggak sih gitu loh belain Palestina, sementara mereka itu dibantai loh oleh Nazi misalnya. Di Eropa Timur oleh kekaisaran Rusia mereka itu dipersekusi loh. Wajar nggak sih mereka cari tempat berlindung? Iya benar-benar. Ya kan akhirnya kita merasa ya. kok jadi kasihan sama Yahudi gitu. Iya. Padahal sekali lagi POV kita itu adalah POV Islam. Dan umat Islam pada titik Khalifah Umar bin Khattab itu mendapatkan wilayah Palestina itu tidak mudah. Tertumpah darah di sana, kaum muslimin syahid di sana karena berjihad itu, sehingga POV itu menjadi apa namanya, modal dasar nih buat kita untuk mengukur, menilai, menyimpulkan atau mencari solusi tentang Palestina. Iya. Kan gini tadi kan Palestina kan tentang POV Islam. Kan di sebelah kok dari geografis itu kan banyak negara-negara Islam gitu, kayak Mesir, kayak Yordan, banyak segala macam. Negeri Islam gitu. Sebelum dilanjutkan ini biar tambah wawasan nih teman-teman. Ya, benar-benar. Apa podcast Yung Aji juga tambah wawasan. Kalau negeri Islam itu spesifik pada negeri Islam itu adalah negeri yang mayoritasnya beragama Islam. Ya, negeri-negeri Islam. Negeri-negeri Ya, Islam. Indonesia itu negeri Islam, Brunei negeri Islam, Malaysia negeri Islam, dan seterusnya ya. Nah, kalau negara Islam itu spesifik pada negara yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam negerinya maupun ke luar negeri. Oh, berarti beda negara Islam dan Negeri-negeri Islam. Berarti kita sebut negeri-negeri Islam di sekeliling itu kan. Oke. Jadi kan sudah terlihat gitu saudaranya itu dibantai lah gitu. Ya. Tapi kok kenapa di negeri-negeri pemimpin-pemimpin itu nggak bisa bantu gitu, Tat? Ada apa itu di situ, Tat? Kemarin udah sempet ada tuh yang Iran. Saya pikir saat itu bakal, ini kayaknya bakal seru nih, bakal dibalas karena kan ini saya udah mikir nih, siapa ini yang berani membalas? Kalau misalnya itu di animenya itu ada Nagasita Nina kan lagi terbang itu kan. Ada yang lagi ada yang lagi nikah gitu kan, lihat itu keren banget gitu kan waktu pas itu. Kameramennya sampai geleng-geleng ketawa. Tahu gitu ya. Oke. Gini, tadi ya POV. Sebelum saya lanjut, ternyata dulu tuh Rasulullah SAW tuh pernah menyampaikan bahwa nanti akan ada masa di umat Islam itu punya penyakit wahan. Iya, penyakit wahan ya, cinta dunia dan takut mati. Nah, ternyata ini nampaknya menggejala di para pemimpin-pemimpin Muslim. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan dunia, Ferrari kah, Lamborghini kah, dan seterusnya gitu ya. Yang apa namanya, kemudian membuat mereka berpikir berkali-kali
kalau mereka harus melakukan tindakan A, apa sih konsekuensinya? Iya, iya. Gitu loh. Coba sekarang di isu-isu yang baru deh di lokal gitu ya, Iya, di benar. Indonesia gitu ya, ketika mengangkat isu ijazah palsu, apa sih konsekuensinya? Gitu, apakah nanti ada persekusi kah? Gitu ya, dan seterusnya. Meskipun kemudian misalnya semua orang bisa lihat gitu loh, secara gamblang. Atau misalnya kita sebutnya oknum lah ya. Oknum, Gitu. ya benar. Akhirnya kan banyak tuh di mana-mana Iya, kan. benar. Akhirnya kan di counter tuh malah apa namanya malaikat tak bersayap lah atau dibikin meme mereka pakai seragam kemudian dikasih sayap gitu. Iya. AI lagi gitu. Malaikat nih. Ya. Jadi akhirnya kita bisa melihat masyarakat itu sebenarnya bisa tahu kok faktanya, realitasnya segala macam. Iya, Karena iya. POV-nya adalah rakyat, masyarakat yang mengalami sendiri. Nah, kembali ke pertanyaannya Sofyan tadi atau apa yang disampaikan Iqbal tadi. Kenapa sih negeri-negeri muslim ini kok diam? Kemudian kita punya harapan nih, ya. Sekitar tahun 60 atau 70 itu pernah terjadi. Irak itu pernah menembakkan rudal Scud ke wilayah Israel, ya. Oke. Ngomong-ngomong, Israel itu dideklarasikan tanggal 14 Mei 1948 Iya, 19 berapa? sebagai negara Israel yang dinamakan Israel gitu ya. Jadi ibaratnya kalau mereka apa ya? Kalau di sini Indonesia merdekanya tuh lah, Agustusan merdekanya lah, Agustusan. merdeka Kalau Israelnya lah Meian. gitu. Oh Meian. Meian. Gitu. Kalau di Indonesia itu misalnya Agustusan 1945 gitu ya. Kalau mereka Meian 1948 gitu. Ya. Nah, ketika Irak nih pemerintah Irak kemudian nembakkan rudal ke Israel, itu kaum muslimin di Palestina itu tepuk tangan, merasa gembira, merasa senang begitu ya. Tapi ternyata tahukah Sofyan dan Iqbal bahwa rudal yang dikirim itu rudal kosong. Cuman kalau bahasa Serius. sekarang, anak sekarang gimmick lah gitu tadi ya. Iya. Cuman gimmick ya. Yes, gitu loh. Nah, akhirnya kemarin misalnya terjadi betul bom Iran ya? nyampe ya dari Iran, boom gitu ya. Umat Islam kan pasti merasa senang. Iya, gitu aku ya. seneng kali gitu, gerak-gerak, mantap gitu. Ya, dan korbannya nggak sedikit gitu banyak. Iya, Bang. Ya, kemudian keruntuhan gedungnya dan segala macam, karena merasa senang. Mm-mm. Tapi ternyata kita dihadirkan realitas, loh, kok berhenti? Nah, itu Gitu kan? Sehari doang ini. Sehingga ini menjadi penting pada tadi yang saya sampaikan tentang penyakit Tuhan. Wah, Jadi POV kita sebagai umat Islam, penguasa Muslim ini, mereka itu kok takut, kok mereka ini tidak berani begitu ya? ya. Bayangkan Iran itu membuat rudal sijil, ya, itu di tahun 1970-1980 itu baru dikeluarkan sekarang. Impactnya sudah segitu. Kebayang nggak kalau ini rudal versi baru? Rudal modern lah kita Iya, bilang gitu ya. update gitu Ya udah kalau sekarang Pakai AI lah gitu ya. gadget udah versi terbaru gitu, ya kan? Itu mungkin kehancurannya akan sangat luar biasa. Dampaknya begitu. itu ya. Aduh. Tapi ternyata itu hanya dilakukan Iran karena membela diri. Bayangkan kalau itu betul-betul karena inisiatif untuk membela kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Jadi kenapa kok penguasa-penguasa negeri-negeri muslim ini mereka terbelenggu karena Rasulullah SAW itu menyampaikan jangan-jangan kita melihat bahwa mereka ini punya penyakit Tuhan gitu loh. Takut hilang jabatan karena mereka tahu betul. Ini penting. Ketika kaum muslimin di Mesir gitu ya, kemudian mengganti rezimnya ya dengan rezim yang dianggap lebih Islami gitu ya. Teman-teman kok Ikhwanul Muslimin di sana menang pemilu segala macam. Itu cuma bertahan setahun. Kemudian dikudeta diganti dengan rezim yang lebih dekat sama Israel, yang lebih disetujui oleh Amerika, sehingga kesempatan kaum muslimin untuk membebaskan Palestina itu sangat bergantung dari keberanian dari penguasanya. Kalau dianggap penguasanya ini berani belain Palestina, belain Gaza, konsekuensinya apa? Dilengserkan. Aduh, dilengserkan ya benar-benar. Jadi ini menurut menurut kita POV-nya harus clear dulu gitu loh. Karena kalau kita bahas lagi kemanusiaan tentang bahwa ini nggak ada hubungan sama agama segala macam, kayaknya enggak deh. Ini spesifik kok gitu. Dan sebagai umat Islam
Harusnya POV kita itu POV Islam gitu. Melihatnya sudut pandang Islam. Tadi ada cerita tentang Amerika nih, dan aku Iya, nih tadi iya. ada catat juga nih. Sebenarnya sih apa sih posisi Amerika dalam konflik Palestina sama Israel nih? Kok apa-apa Amerika aja gitu? Iya, iya. Kan banyak orang mungkin yang banyak nggak tahu gitu kan. Iya. Amerika Kenapa nih gitu. selalu Amerika? Iya, Kenapa yang selalu gitu. disorotin tuh Donald Trump, Iya, Trump benar. lagi. Ya nggak hanya Donald Trump, sebelumnya juga Banyak masih juga ada. Iya, gitu. iya. Teman-teman yang ngaji, Iqbal, Hmm. Sofyan gitu ya, harus tahu bahwa dunia ini itu tidak bergerak sendiri gitu loh. Iya, benar. Ya, seperti ada magnet kemudian dia jalan sendiri, enggak. Semua ini tuh by design gitu loh. Pada realitasnya dunia ini diatur oleh negara yang kemudian kita sebut sebagai negara adidaya. Negara adidaya ya, Negara benar. besar. Mm-mm. Dulu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, hal yang pertama beliau lakukan itu adalah konsolidasi. Untuk apa? Untuk menguatkan Madinah sebagai ibu kota negara gitu loh. Jadi Madinah tuh dulu bukan dijadikan tempat cuma pindah tempat, Persinggahan pindah gitu aja gitu. persinggahan pindah, tapi dijadikan sebagai wilayah institusi keislaman. Diterapkan hukum syariat di sana, diterapkan hukum-hukum Allah di sana gitu. Bahkan ini juga catatan bahwa Rasul itu tahu persis di Madinah itu tidak semuanya Islam. Oh. Tapi mereka semua meskipun bukan Islam diatur dalam hukum-hukum Islam, ada gitu loh. Nah, kemudian ketika umat Islam ini semakin berkembang, kita kita menyebut perkembangan itu menjadi negara yang kita kenal dengan khilafah gitu. Yang oleh para ustadz itu disebutnya kalau yang 4 ya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Kemudian yang berikutnya khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan yang terakhir khilafah Utsmaniyah. Nah, ini tuh institusi. Nah, di waktu itu sebenarnya ada negara adidaya lain. Misalnya Persia. Kemudian ada Romawi. Nah, kan alamiah nih. Misalnya ada GOAT gitu ya. Iya, benar. Di Barcelona, di Real Madrid gitu ya. Sebelum mereka ada nggak sih? Ada gitu loh. Ada Pele, Maradona gitu-gitu kan. Ada Ronaldo Ya Botak kan? gitu kan. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi secara alamiah akan bersaing nih negara adidaya Iya, benar. gitu. Nah, ketika kaum muslimin memiliki institusi besar yang kita sebut sebagai khilafah tadi, dan dilalahnya waktu itu yang menjadi pelindung kaum muslimin di Palestina adalah khilafah Utsmani, itu kalah perang gitu. Nah, dunia waktu itu diatur dengan aturan yang dibuat oleh negara adidaya saat itu. Siapa? Inggris dan Prancis. Gitu. Itu pada perang dunia pertama ya? Perang dunia pertama di 1916. Ya. Jadi mereka itu ketika perang dunia pertama masih berjalan nih, kalau di di Avenger tuh ada beberapa fragmennya tuh ya, Iya, benar. segala macam. Mereka ini Inggris dan Prancis ini membuat perjanjian tuh yang kita kenal dengan perjanjian Sykes-Picot gitu. Perjanjian Membagi Sykes-Picot, ya. wilayah khilafah itu menjadi negeri-negeri yang lebih kecil gitu. Oh iya, makanya kalau misal kita lihat dari geografis itu kan ada garis-garis gitu kan kayak lurus Iya, gitu kan. putus-putus. Garis Itu putus. nasionalisme. Nah, itu yang dibuat oleh Inggris dan Prancis. Kan kita tahu ya, Iya. ketika Indonesia dijajah oleh Belanda gitu ya. Salah satu yang dilakukan oleh Belanda itu kan divide et impera, pecah belah. Mempecah belah ya. Itu kan paling mudah, ya kan? Untuk ingat nggak kalau di Avenger Civil War itu kan itu ada dua kubu tuh. Iya. Ya. Itu kalau bayangkan kalau Thanos waktu itu udah ada, selesai itu semua. Langsung kena lagi posisi konflik gitu ya. Konflik begitu. Jadi Konflik internal. salah satu cara untuk mengalahkan musuh adalah bikin mereka pecah belah. Jadi nggak harmonis gitu di dalam negaranya, di dalam perkumpulannya, di circle-nya. Sehingga circle itu pecah. Dalam konteks yang lebih besar adalah negara. Nah, ketika terjadi perang dunia kedua, adidaya ini geser. Yang tadinya Prancis Dari sama tadinya Inggris. Inggris dan Prancis itu kemudian bergeser menjadi Uni Soviet dan Amerika. Karena yang mereka menang perang dunia itu mereka Ya, gitu. perang dunia kedua gitu. Nah, kita ini kan praktis di dunia ini perang besar ya. Iya.
Itu Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua 1943 maaf sampai 1945 ya, yang Agustusan Indonesia merdeka gitu segala macam. Itu yang menguasai paling tidak sampai tahun 90-an 1991 itu Amerika dan Uni Soviet. Nah 91 Uni Soviet bubar. Yang kemudian menjadi negara besarnya adalah Rusia. Nah, Rusia sekarang sudah tidak sebanding lagi secara politik internasional dengan Amerika. Sudah, gitu. Amerika tuh dalam politik internasional dianggap superior lah begitu. Berarti Amerika lah yang paling nomor satunya. Paling besarnya lah. Nah, konsekuensinya adalah orang-orang Yahudi kan tahu nih negara gedenya siapa ya? Bosnya lah, bos besar ya, bos besar ya benar. Ya benar. Ya kan? Bosnya dulu siapa? Inggris. Oke, saya gantung ke Inggris. Nah, salah satu menteri menteri luar negerinya Inggris di 1917 itu bikin janji ke Lord Rothschild gitu ya. Dedengkotnya Yahudi yang menjadi warga negara Inggris. Kami berjanji gitu ya, kerajaan Inggris berjanji untuk apa? Memfasilitasi orang-orang Yahudi untuk bisa masuk ke tanah Palestina. Ya. Begitu. Dinaungin lah tadi ya. Masa ngasih gitu doang? Ya, pasti ada lah udang di balik bakwannya tadi ya. Rothschild itu kan bukan orang biasa gitu loh. Ya, kalau sekarang ngomongin sultan, ini bukan sultan lagi gitu. Udah ngomongin dunia. Gitu. Pasti kan ada konsekuensinya, mendapatkan keuntungan dari sana. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi dan Inggris tidak cukup besar, tidak cukup adidaya, geser ke Amerika. Ada nggak konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel Yahudi? Ada dong. Kalau mereka mau tetap bertahan, gitu loh. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian Amerika mendapatkan banyak keuntungan. Kalau Iqbal dan Sofyan mau baca-baca gitu ya, akan menemukan apa yang di Amerika ya, di dalam negeri Amerika akan menemukan apa yang disebut dengan para pelobi Yahudi. Gitu. Pelobi Yahudi. Kok bisa sekarang penjilat lah gitu. Iya. Tapi penjilat mereka ini ya. orang-orang yang memang sultan gitu. Orang punya duit gitu loh. Ya bankir, pengusahawan segala macam. Nah, mereka dalam politik internalnya Amerika itu menjadi salah satu penentu siapa nih yang menang presiden. Gitu. Jadi kalau presiden itu tidak setujui oleh para pelobi Yahudi ini, nggak akan jadi presiden. Ada satu momen ketika pertama kali Barack Obama mau mencalonkan diri menjadi presiden Amerika, itu rame di Amerika. Orang kulit hitam. Jadi supremasi kulit ini itu masih ada di sana. White supremacy disebutnya. Rasisme ya itu. Rasisme kulit masih gitu. Kemudian mendapat penolakan dari mayoritas Yahudi. Ada satu program yang diluncurkan oleh tim suksesnya. Jadi tim sukses itu bukan hanya di Indonesia gitu loh. Di Amerika juga ada. Tim suksesnya Obama itu meluncurkan program yang disebut dengan Great Escape. Mereka menyasar orang-orang Yahudi muda. Dikasih training, penjelasan gitu ya tentang programnya Obama nanti baik begini. Nah, mereka lah yang menjadi influencer. Bagi siapa? Bagi orang tua mereka, bagi para pelobi Yahudi mereka, gitu loh. Sehingga akhirnya menang Barack Obama, bayangkan. Sehingga impact mereka besar. Sehingga kalau kemudian Amerika melindungi Israel memberikan suplai segala macam kepada Amerika, itu hal wajar. Di dunia kemiliteran, Amerika itu produksi pesawat tempur canggih F-35. Iya benar. Ini F-35 ini lepas landasnya itu nggak mesti maju seperti pesawat tempur ya kebanyakan. Iya, dia lebih cepat. Dia bukan hanya lebih cepat, dia tuh bisa terbang vertikal gitu ya. Bisa pernah terbang lihat video vertikal. itu langsung gitu deh kan berhentinya ya. gitu. Jadi dia bisa vertikal take off sama vertikal landing. Kayak helikopter, padahal ini pesawat. Kemudian teknologi silumannya, teknologi persenjataan segala macam lah ya banyak gitu. Amerika ini itu nggak jual ke banyak negara F-35 ini. Kenapa? Karena teknologinya itu sangat canggih gitu loh. Sangat canggih untuk negara-negara lain. Sehingga dibatasi betul. Kalau mereka misalnya beli F-35 dari Amerika, maka perubahan pilotnya segala macam
harus didampingi, disupervisi oleh pilot Amerika. Nah, hanya satu negara yang diizinkan untuk ngutak-atik, siapa itu? Israel. Israel beli pesawat F-35 dari Amerika dan Israel diizinkan untuk ngutak-atik. Jadi kayak anak emas ya Tat? Oh, memang anak emas. Makanya dia, tuh perannya itu dia itu ya. Iya dong gitu. Jadi menurut saya jadi pada POV mereka ya menjadi wajar Amerika dapat dana luar biasa dari para orang-orang kayak Yahudi ini. Yahudi dapat apa? Dapat perlindungan. Bebas lah deh. Amerika itu kan punya prinsip no free lunch gitu loh. Gak ada makan siang gratis gitu. Iya, cuma di Indonesia yang ada itu. Oh. Itu bukan makan siang gratis deh, makan bergizi gratis deh kayaknya. Yang kemarin kan habis transaksi itu yang 19% kalau nggak salah itu. Ya. Bukan makan siang kayaknya, itu makan bergizi. Makan bergizi Ya karena nggak tahu dimakannya pagi, siang, sore kan nggak tahu. Ya Tio ya. Terus sama ini Nat, itu berarti karena Israel dekingannya Amerika. Nah Palestina itu dekingannya siapa Tat? Nah ini penting ya. Itulah kenapa kita itu menyerukan terus persatuan umat Islam. Karena Palestina ini tidak memiliki istilah tadi ya, itu backing gitu loh. Tidak punya orang besar di belakangnya atau negara besar di belakangnya. Superior ya tadi. Iya, yang superior itu untuk melindungi mereka, untuk menyelamatkan mereka. Karena negara-negara yang ada di sekitar Palestina itu praktis nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sekelas PBB pun nggak bisa gitu. Dan menurut saya amat naif kalau kita berharap pada PBB. Kenapa? Karena sejak awal PBB itu dibentuk untuk kepentingan negara-negara Barat. Ya, bahkan dalam beberapa buku disebutkan LBB dulu Liga Bangsa-Bangsa kemudian jadi Persatuan Bangsa-Bangsa itu adalah paguyuban circle-nya negara-negara Kristen. Paguyuban. Iya. Jadi ini sesama negara Kristen gitu ya. Dulu tuh mereka saling perang di antara mereka kerajaan gitu ya. Kemudian sampai di titik bahwa kayaknya kita capek deh perang terus gitu loh. Kita ini deh bikin perjanjian gitu ya. Atas dasar apa? Atas dasar kekristenan. Entah mereka itu Kristen Katolik, entah mereka itu Kristen Protestan atau Kristen Ortodok dan seterusnya gitu ya. Kemudian mereka ini bikin perjanjian tuh ya. Pernyataannya adalah tidak saling intervensi, tidak menyerang dan segala macam. Ini menjadi cikal bakal keluarga internasional kekristenan. Yang kemudian dideklarasikan menjadi LBB, dideklarasikan menjadi PBB dan seterusnya. Jadi kalau umat Islam masih POV-nya dicampur-campur tadi, ya pasti berharap pada yang lain. Nggak jelas gitu. Iya. Jadi tidak bisa bergantung pada POV-nya umat Islam. Apa itu kekuatan Islam sendiri? Jadi benar-benar. Kita sangat merasa senang ketika Iran berani begitu ya segala rupa menerbangkan roket begitu ya. Enggak satu kan, itu banyak begitu. Di hadapan umat Islam menghancurkan Israel gitu. Tapi ternyata itu kan hanya bela diri. Bayangkan kalau itu inisiatif. Coba berapa senang banget ya kita ya. Iya gitu loh. Itu masih kecil. Yang itu aja ada senang gitu, apalagi inisiatif sendiri gitu kan. Iya begitu. Apalagi persatuan umat Islam gitu. Nah, tentang persatuan umat Islam itu kan ada backingan gitu. Kan untuk membebaskan Palestina itu kan nggak mudah lah kita sebut gitu kan. Butuh namanya tadi persatuan umat Islam. Dimulai dari mana gitu kita untuk membuat persatuan umat Islam tersebut? Sementara negeri-negeri Islam tadi tidak akur lah kita bilang gitu kan. Sebelum dari mana mungkin ada harapan gak sih untuk Palestina ini untuk bisa terbebas lah, karena kita udah capek gitu ya untuk lihat ini gitu. Sedangkan udah di sosmed kayak gitu, nggak ada perlindungan, udah jelas-jelas mutlak genosida. Masa sih seluruh dunia ini nggak ada yang mau gitu? Peduli lah gitu ya. Sebelum tadi gimana caranya, ada harapan dulu nggak sih? Kembali lagi ke obrolan kita di awal tadi, saya bilang bahwa ini tergantung POV. Kita sebagai umat Islam, kita mau menganggap Rasul itu sebagai apa sih gitu loh. Kalau kita menganggap bahwa Rasul itu teladan kita, maka apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah sebuah guidance buat kita, petunjuk buat kita, arahan buat kita. Nah, ternyata Rasul itu menyampaikan sebuah hadis perihal tadi, misalnya
kiamat tuh nggak akan datang sampai ada masa di mana orang-orang Islam itu memerangi orang-orang Yahudi. Nah, itu terjadi belum sekarang? Belum. Berarti kan akan ada masa nih kaum muslimin itu bersatu. Dan bahkan bayangkan di hadis itu disebutkan bukan hanya orangnya, manusianya, batu pohon Bersatu gitu, tadi ya, bersatu ya. dengan umat Islam. Atau ada hadis Rasul tentang bahwa nanti ibu kota umat Islam itu bukan ada di tempat yang lain, tapi akan kembali ke Masjidil Aqsa gitu loh. Rasul itu pernah nyampaikan dalam kondisi sulit. Ya, ketika Rasul sedang di perang Hondak menyangkul, memecahkan batu, batu. lagi bikin parit nih, bikin lubang besar gitu ya mengelilingi Mekah karena ada 10.000 pasukan koalisi yang dikenal sebagai perang Ahzab atau perang Hondak datang ke Madinah, kemudian Rasul dan para sahabat tuh ngegali parit sampai ketemu satu batu yang sulit dipecahkan oleh para sahabat. Batu besar ya. Kemudian Rasul memecahkan. Terjadi 3 kali percikan. Dalam kondisi kayak gitu kemudian Rasul memecahkan, kemudian Rasul bersabda percikan pertama itu akan ditaklukkan wilayah timur oleh umat Islam. Itu kan jadi realitas ketika Islam itu sampai ke Indonesia. Itu kan jauh. Ya, wilayah timur tadi ya. Ya, kemarin kan Pak Erick Thohir minta tuh ya surat untuk geser jam ya. Karena jam 6 sore itu panas, geser jadi malam segala macam itu. Itu realitas menunjukkan bahwa jarak dari tempat Madinah, Mekah atau Arab Saudi itu ke Indonesia itu jauh gitu. Tapi ternyata nyampe lo Islam ke Indonesia. Iya benar. Gitu ya. Kemudian loncat ke sebelah sebelah baratnya, nyampe ke Amerika dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan hawa nafsu, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran. Kaum muslimin itu pernah lakukan loh untuk membuktikan bahwa benar nggak ya ucapan Rasul itu. Sampai 823 tahun ketika Rasul di satu perang yang lain gitu ya, sedang istirahat, kemudian ditanya, wahai Rasul, kota mana yang akan ditaklukkan lebih dahulu gitu. Kemudian kata Rasul, kota yang akan ditaklukkan lebih dulu adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Iya. Butuh 823 tahun kemudian sampai Konstantinopel ditaklukkan, yang sekarang kita kenal dengan Istanbul itu, Turki. Coba ini POV kayak apa gitu loh. Bisa kita yakin atau istilahnya Iqbal tadi, ada nggak harapan gitu loh ya. Kita jelas yakin bahwa umat Islam itu akan kembali ke Palestina. Kapan? Itu hal lain. Yang penting POV kita ini dulu nih ya. Terus pertanyaannya Sofyan tadi, terus gimana nih cara agar harapan itu tidak menjadi harapan kosong? Iya benar. Tapi menjadi istilah saya itu ikhtiar lah. Napakin gitu ya. Kalau anak sekarang tuh apa? Life hack step by step gitu ya. Life hack step by step tutorial. Nah, ini saya mau cerita tutorial nih. Tutorial. Tutorial agar harapan Palestina itu bebas, Palestina itu menjadi negeri yang betul-betul hidup inilah damai segala macam gitu ya. Yang pertama adalah yang buat saya penting itu adalah POV. Ya, mengembalikan POV-nya ini pada sudut pandang Islam, tidak pada yang lain. Karena kalau POV-nya belum clear, kita akan berdebat terus. Palestina itu tentang kemanusiaan bukan sih, tentang keagamaan bukan sih, dan seterusnya. Yang kedua adalah terlibat untuk apa? Untuk persatuan umat Islam. Gabung dengan circle-circle dakwah atau mendengarkan ustadz-ustadz yang mengarahkan pada persatuan umat Islam gitu ya. Dan ini butuh waktu menurut Sofyan sama Iqbal. Kalau kita ingin berjuang itu atau ingin terlibat dalam sebuah circle itu ingin cepat sampai ya atau lama sampai? Cepet sampai dong. Cepet lah. Hah? Pasti pengen cepet. Oke, pertanyaan berikutnya. Pengen pahala banyak atau pengen pahala sedikit? Pahala banyak. Katanya pengen cepet. Kalau pengen cepet, pahalanya sedikit, kan cepet. Oh, jadi itu ya? Ya, paham kan? Ya, benar. Gitu. Berarti kayak nabung pahala gitu. Jadi ternyata kita itu selalu terburu-buru. ayo kapan gitu. Terburu-buru. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih waktunya lama, itu tuh chance
untuk collecting pahala gitu loh. Ya. Ya, karena dengan begitu kita jadi punya tabungan amal soleh yang cukup sehingga kesalahan-kesalahan kita itu habis dengan kebaikan-kebaikan, terlibat dalam circle untuk persatuan umat. Misalnya gabung dengan yuk ngaji gitu ya, membahas keislaman. Itu bagian part of untuk apa? Untuk meraih harapan tadi gitu. Katanya juga apa namanya, Masjidil Aqsa tuh bentuk keislaman hari ini, Tat. Ada yang bilang sih katanya kalau misalnya Masjidil Aqsa ini terbebas dari kaum Zionis, itu justru mendekatkan kita ke kemenangan gitu. Benar nggak sih itu, Tat? Ya. Penting apa saat Masjidil Aqsa? Itu kan bagian harapan tadi. Karena itu disampaikan oleh Rasul. Gitu. Harapannya. Jadi, karena Rasul itu mengatakan bahwa ibu kota umat Islam itu nanti akan kembali kemana? Ke Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis ya. Itu kan menunjukkan bahwa kalimat Rasul itu di hadis itu bahwa kaum muslimin itu sudah bersatu. Gitu. Nah, untuk sampai ke sana harapan tadi butuh step by step di tutorial nih. Iya. Ya, tutorialnya ngapain? Pertama, gabung dengan circle-circle keislaman yang baik gitu ya. Yang mempersatukan, bukan merasa paling segala macam lah ya. Menyalahkan. Saling menyalahkan segala macam. Nah, persatuan itu kemudian akan sampai di titik bahwa kaum muslimin itu ternyata bisa loh bersatu. Akhirnya memenuhi apa yang menjadi harapan kita semua seperti yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Nah, yang tak kalah pentingnya juga adalah bahwa kita itu tahu persis. Coba Sofyan sama Iqbal pengen pahalanya banyak, Iya ya benar. kan? Berarti kan konsekuensinya waktu lama nih, ya kan? Waktunya Ya kan lama. kalau waktunya cepat kan pahalanya sedikit, ya kan? Pengen musuhnya lemah atau musuhnya kuat? Pengennya lemah. Pengennya lemah. Iya. Banyak Pahalanya Dikit. dikit. Kalau musuhnya kuat, Pahalanya besar. Banyak. kaum muslimin itu bayangkan harus bersabar selama 823 tahun tadi. Sejak Rasul ngomong nih, karena bimbingan wahyu nih, bukan peramal, Sudah bukan, pasti itu terjadi. Iya, pasti terjadi. Iya. Realisasinya 823 tahun kemudian. Oleh siapa? Orang-orang mengenalnya dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Fatih ya. Untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, perangnya berapa lama? 54 hari perang. Gitu loh. Mereka pernah di titik 54 itu, pernah ada titik di mana mereka itu udah kayaknya berhenti aja deh. Iya. Udah rasa jenuh lah, jenuh. Iya gitu loh. Kayaknya kita nggak menang-menang Gak nih. mungkin gitu istilahnya kita. Iya gitu. Udahlah balik lagi aja deh. Kayaknya nggak akan berhasil nih gitu ya. Untuk apa namanya? Menaklukkan Konstantinopel, gitu ya. betul. Menaklukkan Konstantinopel. Sehingga kaum muslimin akhirnya terus berusaha sampai titik bahwa mereka harus bertahan. Akhirnya Allah kasih kemenangan, Konstantinopel takluk begitu. Jadi ini menjadi apa ya? Challenge buat kita. Iya. Ya, kita mau pahalanya sedikit atau pahalanya banyak. Kalau pahalanya banyak, konsekuensinya adalah waktunya lebih lama, musuhnya lebih besar, gitu-gitu. Itu alamiah gitu. Iya, Ya. Mungkin Apa saya tuh? sangat nggak expect banget ya. Ternyata sebegini kompleksnya gitu Iya, iya. perkara Palestina yang mungkin sampai hari ini belum selesai tadi. Iya. Karena janjinya Rasul tuh ya bener-bener ada Pasti gitu. itu, pasti terjadi Bahkan gitu. 800 tahun. Kita beberapa tahun tadi 2 tahun ini ngerasa kayak ya Allah. Dari 7 Oktober yang lalu gitu kan. Dari 7 Iya. Oktober kan Gitu. kayaknya udah ngerasa capek Iya, kali iya. istilah ngapain sih bahas-bahas Iya, iya. Palestina lagi Iya, kan. Tahu nggak? Aku tuh sering banget kan nge-repost Iya, Palestina. Iya. Semakin kesini tuh yang nonton kan sering lihat ya. Iya, Semakin iya. sedikit tuh. Iya, iya. Apa karena mereka bosen kah Iya. atau mereka itu? Iya lebih ke nggak relate lagi gitu. Udah nggak relate lagi Heeh. mungkin. Nah terus Tat, mungkin yang terakhir ini pertanyaan, apa sih Tat peran anak-anak muda yang sekarang ini gitu untuk tetap terus memperjuangin Palestina Tetep, dan ya. gimana sih caranya supaya kita tuh harus tetap melek, Tetap ayo, bersuara gitu lah bersuara, Iqbal ya, fokus ya lagi. benar. Iya. Gimana tuh Tat? Tadi bahwa para kiai itu menyebutkan perkara-perkara mubah itu akan menghasilkan pahala kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala atau dikaitkan dengan ibadah. Misalnya, kita ngobrol kayak gini nih, ini kan kesannya kayak ngobrol biasa gitu lah. Ngapain lah ngobrol-ngobrol Ya, gini teman-teman- nggak jelas gitu kan. Teman-teman ya belakang layar cuma lihat aja. Padahal banyak gitu di belakang kita gitu. mikir segala macam. Ini kayak ngobrol biasa Iya betul, gitu ya. benar. Tapi mikir. Tapi karena kita niatkan ini sebagai bagian dari tutorial untuk apa? Untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh Rasul itu, gitu ya. Umat Islam akan menjadikan Palestina sebagai ibu kota mereka nanti. Itu insya Allah kata para kiai dicatat sebagai amal soleh pahala, gitu loh.
Maka terus bagaimana nih? Apa namanya teman-teman yang muda ini segala kita macam. lah gitu di sini. Ya, niatkan pembahasan, obrolan, circle keislaman itu gitu ya. Untuk apa? Untuk membebaskan Palestina. Dengan cara apa? Gabung ke circle Islam. Untuk apa? Untuk persatuan umat sampai di titik nanti Persatuannya. Palestina dibebaskan. Bahkan Rasul sudah bilang akan kembali Palestina menjadi ibu kota umat Islam. Jadi ini butuh berapa lama kita nggak tahu. Masalahnya adalah kitanya mau terlibat atau enggak gitu. Mau Karena sama-sama itu, berjuang atau enggak gitu. betul gitu, sehingga kita ini punya apa ya, punya dorongan kuat bahwa harus nge-post lagi, harus ngangkat lagi. Itu kan yang disampaikan oleh Hamas ketika mereka memulai serangan di 7 Oktober 2023 itu bukan berarti bahwa mereka itu di sana baik-baik aja, enggak. Mereka terus tiap hari dibantai, dibom segala macam. Benar. Mereka bilang, kami ingin mengembalikan perhatian umat Islam di seluruh dunia kepada apa? Kepada Palestina gitu loh. Karena mereka merasa diabaikan. Akhirnya yang nonton sedikit segala macam itu. Mungkin karena terdistraksi juga sama info-info yang nggak begitu Iya, penting, yang kan? lain yang Pasti, nggak itu penting, pasti gitu. ya. Apa film S-Line Iya. gitu ya. Ada Artis hamil 9 bulan gitu ya. Saldo 45 juta. Iya, benar. Gitu. Hal-hal yang nggak penting gitu istilah Iya. gitu. Bikin gitu. mungkin kayak mereka kayaknya lebih menarik ini deh. Iya gitu. Jadi ini maka ini ajakan buat teman-teman Yuk Ngaji gitu yang dengar podcast ini agar apa? Agar terlibat dengan circle-circle dakwah yang mengajak pada persatuan umat. Karena persatuan umat itu yang akan bisa membebaskan kaum muslimin di Palestina gitu. Itu Iqbal. Oke. Sofian. Nggak nyangka Bal dah bincang-bincang gini. Aku Bal. tuh gemes banget kalau udah ngobrolin Palestina ya. Iya, aku ngelihat sih kau sering ngepost tentang Palestina gitu. Iya. Tapi aku juga ada ngerasa di titik waktu itu bosen juga sih. Iya. Snap itu aja gitu. Iya, Kadang-kadang mau pengen happy juga gitu. Iya. Normal lah gitu Iya, Bal. iya. Mungkin kita ada mau ditanya lagi nggak? Terakhir Bang, ada ya? Cukup ya? Kalau dari aku sih masih cukup ya. Kalau yang lain mungkin ada yang mau ditanyain. Kayaknya ada cukup lah ya Cukup karena juga. karena ada agak berapa menit lah. Mungkin ada dari yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Cukup. Nanti di KT next ya. Mungkin kita akan ada pembahasan selanjutnya setelah ini. Siap, insya Allah, Ini insya bukan Allah. jadi hal yang pertama dan ini akan berkelanjutan gitu. Amin. Pokoknya yang penting adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dapat pahala meskipun yang kita lakukan ini perkara-perkara mubah. Iya, benar-benar. Ya, Mungkin ngobrol ya. santai tapi dapat pahala kan luar biasa gitu loh. Ya kayak teman-teman yang di belakang juga kan selalu kan nggak di kamera Iya, kan. iya. Padahal mereka penting perannya juga gitu kan. Bu, ini salah satu bentuk perjuangan Palestina nggak nih, Tat? Iya. Salah satu. Yang penting luruskan niat gitu. Luruskan loh. niat. Ya Allah, meskipun saya cuma megang kamera, ngontrol sound gitu ya, tapi karena kami peduli dengan kaum muslimin di Palestina, catat sebagai amal soleh, insya Allah tercatat. Masya Allah. Maka teman-teman Yuk Ngaji Cilegon jangan ragu-ragu gitu untuk datang ke Yuk Ngaji Cilegon. Kita di sini bareng-bareng untuk memperjuangkan tanah Palestina tersebut ya kan, untuk mempersatukan umat tersebut ya Pak ya. Karena anak-anak muda ini sangat berpengaruh banget untuk Iya benar. Iya. Jangan kalau bahasa itu jangan berhenti bergerak gitu. Iya, kan. betul. Jangan berhenti Kalau aku bergerak. jangan diam. Jangan Sama diam. nggak sih? Iya, sama beda penggunaan. Kalau kalimat bahasa tadi. Cilegonnya aja kendor lur gitu. Aja kendor lur ya kan aja kendor lur ya kan. Iya. Aku mau belajar bahasa Cilegon nih, Bal. Siap, Aja siap. kendor lur. Oke, mungkin itu aja ya kita pada episode kali ini lah ya. Siap. Mungkin nanti ada next episode berikutnya. Amin, Dengan amin, pembahasan-pembahasan yang terbaru, Betul. mungkin yang terupdate dari kita teman-teman. Ya. Tetap dukunglah ya Yuk Ngaji Cilegon mungkin ya di subscribe ya. Jangan lupa follow IG-nya. Follow IG-nya. Jangan lupa IG siapa? follow IG kau? YouTube-nya. IG kau ada juga IG enggak? Yuk Ngaji Oh, dong. Yuk Ngaji juga. Cilegon Oke. pastinya. Oke, kita tutup aja ya, Bal. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu semuanya yuk. Tepuk tangan yuk.